Halo men, selamat datang kembali. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya men. Di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan film series drama Korea Selatan yang berjudul King the Land. Di episode kemarin kita baru saja sampai dengan dilemarnya Jeon Sarang oleh Pangeran Samir, dan pasti ditolak lah gitu men, karena agak-agak enak gitu oleh Pak Kwon. Panggilnya kayaknya Sarang aja gitu men, biar agak enakan sih. Lebih enak kayak gini sih. Bener serius. Oke, dan lalu diakhiri dengan berkencangnya mereka berdua, dan langsung paham lah gitu. Ya kayak gitu. Gimana sih kelanjutannya? Langsung saja kita ke filmnya men. Di awal film terlihat Sarang dan Gwon yang kini sedang berbicara sembari menikmati makan malam mereka bersama. Setelah itu, terlihat Gwon yang kini bersama Noh. Ia terlihat disapa oleh pegawai di sana. Dan Noh menjelaskan jika orang tersebut adalah pegawai yang sudah 30 tahun bekerja di Hotel King. Dan ternyata Sarang pun juga tiba, sehingga mereka masuk ke dalam bersama. Sementara di tempat lain, terlihat Hwaran kakaknya Gwon yang sedang bersama ayahnya. Dan ada Gwon juga. Mereka sedang membicarakan mengenai perayaan 100 tahun Hotel King. Di sana Hwaran terlihat seperti menyudutkan Gwon men. Namun Gwon menanggapi itu dengan santai. Dan ia akan membuktikan kepada ayahnya jika acara tersebut akan berjalan dengan sukses. Setelah itu, Hwaran terlihat sedang bersama salah satu pegawainya, dan ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memberikan hotel kepada Gwon, dan ia akan berusaha keras agar hotel tetap akan menjadi miliknya. Sementara Gwon terlihat sedang di toko bunga, dan ia berniat untuk memberikan bunga tersebut kepada neneknya Sarang. Setelah sampai, Gwon melihat neneknya Sarang sedang berada di atas meja untuk mengganti lampu. Namun nenek terjatuh, dan untungnya masih sempat tertangkap oleh Gwon. Namun Gwon langsung bawa nenek ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya men. Dan di sana nenek terlihat memberikan beberapa nasihat kepada Gwon. Sekarang terlihat nenek sudah mulai suka dengan sosok Gwon ini men. Tapi nenek kembali marah kepada Gwon karena ia malah memberitahu Sarang kalau ia sedang di rumah sakit. Karena sang nenek tidak ingin Sarang merasa khawatir dan sedih melihat kondisinya. Setelah itu Sarang diantar oleh Gwon menuju rumah neneknya. Dan di sana mereka mencoba membenarkan lampu yang tadi sempat mati. Namun sayangnya Gwon malah membuat lebih parah, karena kini seluruh lampu menjadi mati. Sehingga mereka kini harus bermalam dengan keadaan tidak ada lampu, dan hanya mengandalkan penerangan seadanya. Dan ketika mereka berbincang, Gwon mengatakan perasaannya kepada Sarang. Dan Sarang pun menerimanya, dan akhirnya mereka berdua pun kini sudah menjadi sepasang kekasih men. Lalu mereka pun tidur bersama di kamar nenek, walaupun harus berjauh-jauhan. Tapi Gwon yang tidak bisa tidur, ia mencoba lebih dekat dengan Sarang. Dan akhirnya ia menarik kasur Sarang, dan mereka pun tertidur sembari berpegangan tangan. Lalu di keesokan paginya, Gwon yang bangun lebih awal, ia terlihat sedang asik menatap Sarang. Ia pun kaget karena neneknya Sarang tiba-tiba muncul dan langsung memukul Gwon. Karena neneknya Sarang menduga bahwa ia telah melakukan sesuatu terhadap cucunya. Setelah itu, neneknya Sarang pun mengajak Gwon ke pasar. Dan di pasar, ia mengenalkan Gwon kepada teman-temannya bahwa Gwon ini adalah salah satu kandidat calon suami cucunya. Susah nih men, dapet nenek kayak gini. Serius. Setelah itu, neneknya juga mengajak Gwon ke bank untuk membuat rekening KPR, supaya Gwon nantinya ia dapat memiliki rumah. Yang padahal kita tahu men, bahwa Gwon sendiri memiliki rumah yang sangat besar. Tapi neneknya masih belum mengetahui siapa Gwon sebenarnya, karena Gwon belum memberitahunya kepada neneknya Sarang. Lanjut, sekarang Gwon sedang mengantarkan Sarang pulang. Namun kebetulan teman-temannya Sarang juga ada, dan akhirnya mereka berempat saling curhat satu sama lain. Lalu keesokan harinya, mereka bertiga mendapatkan suatu kotak yang berisikan surat bahwa mereka bertiga mendapat tiket liburan ke Thailand sebagai bentuk penghargaan perusahaan terhadap pegawai terbaik mereka. Dan lalu mereka pun berangkat ke Thailand. Namun ketika di bandara,
Ternyata Noh juga ikut men, padahal Guwon tidak mengajaknya. Guwon yang khawatir bahwa Noh akan memberitahu kepada teman-temannya Sarang bahwa ia adalah anak dari pemilik perusahaan. Jadi ia mengenalkan Noh sebagai atasannya dan Guwon sebagai bawahannya. Awalnya Noh terkejut, namun ia malah terlihat senang karena ia dapat menyuruh-nyuruh Guwon sesukanya men. 비즈니스로 가셔야죠. Setelah mereka sampai di Thailand, mereka pun jalan-jalan mengelilingi kota-kota di Thailand menggunakan sebuah mobil yang mirip odong-odong. Setelah puas berkeliling, mereka akhirnya sampai di penginapan. Namun, setelah berkeliling di penginapan, ternyata Noh memilih hotel yang hanya menyediakan 2 kamar. Sehingga mau tidak mau, Guwon harus berbagi kasir dengan Noh. Setelah itu, mereka pun terlihat sangat bahagia men. Mereka bermain di kolam bersama-sama. Setelah itu, di malam harinya, mereka berjalan-jalan dan berburu kuliner di Thailand. Dan mereka bahkan memesan makanan yang sangat banyak. Dan ternyata Guwon lah yang harus membayar semua itu. Gak ada apa-apanya sih buat Guwon. Dompetnya pasti tebal. Langsung kan beliau anaknya dari CEO perusahaan, bener kan? Lalu setelah itu, setelah mereka puas berburu kuliner, mereka pun kembali ke hotel. Namun Guwon tidak bisa tidur men. Ia memutuskan untuk keluar kamar. Yang ternyata Sarang juga ikut keluar men. Sehingga mereka pun mengobrol di dekat kolam berenang. Setelah itu, Guwon pun mengajak Sarang berenang. Sehingga mereka pun berenang bersama-sama. Dan bahkan sembari ya paham lah, kayak gitu kan? Iya, pasti paham lah. Setelah itu keesokan paginya, mereka pun sarapan. Dan mereka akan mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata terkenal di Thailand. Setelah puas mengunjungi beberapa tempat, mereka pun makan-makan. Namun Pyong-ah, temannya Sarang itu terlihat sangat kaget. Ada temannya men, si Roah. Ternyata ia sendiri pergi ke Thailand dan melihat postingan Pyong-ah sebelumnya. Dan pergi menemuinya dan mereka pun makan bersama di sana. Dengan perasaan bahagia di kapal pesiar. Setelah itu Ro pun berpamitan akan pergi. Namun Noh menawarkan untuk menginap saja. Dan akhirnya Ro pun ikut menginap di hotel dan tidur sekamar bersama Guwon dan Noh. Di pagi harinya Ro harus kembali karena ia ada penerbangan hari ini. Dan ketika ia pergi, ia menemukan pesan dari Pyong untuk sarapan terlebih dahulu, yang membuat Ro sangat bahagia. Dan lalu akhirnya mereka pun bangun. Dan ketika bangun ternyata Sarang dan Guwon sudah bangun duluan. Dan mereka berencana untuk pergi berdua saja. 저희는 자유를 찾아 떠나려고요. 안녕히 계세요, 여러분. Dan mereka pergi mengunjungi tempat yang sangat indah men. Dan bahkan mereka pergi ke sebuah restoran mewah. Mereka pun makan sembari Guwon menceritakan bahwa kini ia merasa bahagia dan bisa sedikit melupakan rasa sedih tentang ibunya yang masih belum bisa ia temui men. Dan Sarang pun mencoba menghibur Guwon. Sampai akhirnya di sebuah atap gedung yang indah di Thailand, mereka saling mengungkapkan perasaan dan saling berciuman men di situ. Dan liburan mereka pun di Thailand berakhir. Mereka harus pulang kembali ke Korea. Sekarang terlihat Sarang yang kini kembali bekerja dan ia juga tidak lupa membelikan oleh-oleh untuk para rekan kerjanya, yang membuat rekan kerjanya kini mulai menyukai Sarang dan tidak membuli Sarang lagi. Lalu keesokan harinya, Sarang yang ingin membantu Guwon mencari tahu tentang ibunya, ia menanyakan tentang Haminso kepada Pak Kim. Pak Kim mengetahuinya, namun tidak terlalu mengenalnya. Dan Pak Kim mengatakan ada seorang pegawai yang mungkin mengetahui banyak tentang Haminso, yaitu Kim Oh-ja. Dan sementara Guwon pun kini sedang sibuk untuk menggelar acara ulang tahun Hotel King. Dan ia diperingatkan oleh kakaknya untuk mengundang tamu-tamu yang menurutnya penting. Namun Guwon mengatakan bahwa ia sendiri akan memutuskan siapa tamu yang akan diundang. Dan setelah itu terlihat Guwon berbicara dengan Pak Kim, yaitu salah satu pegawai yang sudah bekerja selama 30 tahun. Guwon pun mengajak Pak Kim untuk berbicara. Dan Guwon juga menanyakan kepada Pak Kim siapa orang yang mungkin memiliki jasa untuk Hotel King ini. Dan Pak Kim teringat ada salah satu keluarga yang dulu menyumbang sebuah pohon yang sangat besar di depan hotel.
Dan bahkan orang tersebut juga membantu hotel ketika mengalami krisis. Sementara para pegawai kini sedang sibuk melakukan gladi resik untuk mempersiapkan acara. Dari tempat lain, Hwaran terlihat berbicara dengan ayahnya. Ia mengatakan bahwa Kwon akan gagal di acara ini. Sangat zolim sekali gitu men. Parah sih. Namun ayahnya membela Kwon dan mengatakan bahwa dulu juga Hwaran pernah gagal mengelola toko. Namun ayahnya memberikan kesempatan sehingga ia juga akan melakukan hal yang sama kepada Kwon, yaitu memberikan kesempatan. Dan akhirnya hari di mana acara tersebut digelar, tiba-tiba para tamu penting pun datang dan Kwon pun memberikan sambutan dan pidato di sana di hadapan para tamu. Ayahnya pun sama, diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Setelah itu, tamu yang duduk bersama Hwaran terlihat bersiap-siap untuk memberikan sambutan. Namun ternyata yang dipanggil malah seorang yang waktu itu diceritakan oleh Pak Kim, anak dari yang dulu menyumbang pohon untuk hotel. Ayahnya Kwon pun kaget karena ternyata orang tersebut merupakan anak dari temannya yang dulu menyumbangkan pohon. Dan ia juga berjanji akan memberikan kamar untuk dirinya sehingga ia dapat berkunjung kapanpun, dimanapun, dan kapan saja beliau mau gitu. Setelah itu ada beberapa orang lagi seperti Pak Kim, terus koki, dan para pegawai yang memiliki peran penting dalam kesuksesan hotel ini. Dan kita terlihat Hwaran merasa kecewa karena ia merasa bahwa dirinya sudah dipermalukan karena tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan dan ia memutuskan untuk pergi men. Setelah acara selesai, ayahnya Kwon terlihat membacakan sebuah catatan dan ia kembali teringat dengan sosok ibunya Kwon dahulu. Lalu di tempat lain, Kwon terlihat sedang bersama Sarang di rumahnya dan mereka makan bersama. Bahkan setelah makan mereka terlihat sangat mesra sampai berciuman lagi gitu. Namun ketika berciuman, tiba-tiba No dan circle-nya si Sarang ini datang men, sehingga membuat Sarang sangat kaget. Begitu pula teman-temannya yang tidak percaya melihatnya. Akhirnya mereka berdua pun seperti di sidang dan diberikan beberapa pertanyaan. Dan temannya Sarang menanyakan kenapa Sarang tidak memberitahukan tentang hubungannya mereka selama ini. Dan temannya juga mengatakan mulai sekarang mereka harus lebih jujur dan tidak ada lagi yang disembunyikan men. Lalu karena merasa kesel gitu men, Kwon yang mendengar hal tersebut, ia langsung mengatakan bahwa dirinya merupakan anak komisaris dari perusahaan King Group dan No sebenarnya adalah bawahannya. Lalu seketika teman-temannya merasa kaget, langsung begitu perhatian kepada Kwon men. Bahkan mereka sepertinya bersujud di hadapannya. Namun Kwon mengatakan bahwa alasannya tidak memberitahukan semua ini karena ia tidak ingin hal seperti ini terjadi, yaitu mereka menjadi canggung. Dan Kwon menyuruh mereka untuk memperlakukannya seperti biasanya lagi. Lalu setelah itu kembali ke kantor yang sedang ada rapat yang dipimpin langsung oleh ayahnya Kwon. Di sana ayahnya memuji Kwon yang telah berhasil mensukseskan acara ulang tahun Hotel King. Namun Hwaran malah terlihat tidak senang. Bahkan ia mengatakan bahwa Hotel King perlu mengambil tindakan dan akan memangkas anggaran. Namun Kwon tidak setuju men. Mendengar hal tersebut, ayahnya meminta kedua anaknya ketika rapat berikutnya untuk memberikan rencana yang mereka putuskan tadi. Dan nantinya ayahnya akan menilai sendiri dan akan memutuskan rencana siapa yang lebih bagus. Lalu di sisi lain, Sarang terlihat sedang menjamu tamu. Namun tamu tersebut masih kesal dengan kejadian waktu acara ulang tahun hotel. Jadi ia terus marah-marah, bahkan ia memarahi Sarang dan memintanya untuk memecatnya. Untungnya Kwon tiba dan pasti membela Sarang lah di situ. Namun kakaknya tidak senang dengan tindakan Kwon dan ia bahkan mengatakan bahwa Kwon telah salah karena membuat tamu menjadi marah hanya untuk membela karyawan rendahan. Dan kakaknya mencurigai bahwa Kwon memiliki hubungan spesial dengan Sarang. Dan kini kita berpindah lagi ke Sarang yang kini telah berhasil mencari informasi mengenai ibunya Kwon. Dan Sarang pun memberikan foto tersebut kepada Kwon. Dan Sarang mengatakan bahwa Kwon harus mencari ibunya supaya nantinya ia tidak akan menyesal. Setelah itu terlihat Sarang sedang bersama Kwon di rumahnya. Dan mereka pun terlihat sedang seperti biasa gitu berciuman lagi. Sementara di tempat lain, No dipanggil oleh Hwaran. Di sana,
Namun ditawari naik jabatan asalkan dirinya mau memberitahunya tentang apa yang dilakukan Guwon. Bahkan ia harus memberitahu sampai ke privasinya Guwon. Nopo terlihat sangat bingung mengambil keputusan ini bimbang antara pilih karir atau temannya sendiri. Setelah itu di kantor Sarang terlihat didatangi oleh ketua timnya dan ia memberitahukan bahwa ia kini akan bekerja di tim impian, di mana tim ini merupakan tim yang paling tinggi di Hotel King dan bekerja untuk melayani komisaris. Akhirnya Sarang pun berangkat bersama para tim impian dan mereka akan menjamu makan komisaris. Namun ternyata di sana ada Guwon dan pemilik hotel First Royal dan putrinya Yuri. Terlihat Guwon terkejut melihat Sarang bekerja di rumahnya. Namun lebih terkejut lagi Sarang ketika mendengar bahwa mereka sedang membicarakan tanggal pernikahan Guwon dan Yuri. Sampai Sarang pun menjatuhkan piring tepat di hadapan para tamu dan Guwon. Kalau bener sih pasti menyakitkan gitu. Melihat pacarnya sendiri akan dikawinkan Ya gitulah. Kalau berhubungan antara beda kasta pasti berujung seperti itu Mungkin agak sedikit canggung juga gitu. Mau gimana lagi gitu. Sarang pasti kalau misalkan bener kayaknya ya Sarang pasti terima-terima aja gitu. Ya gak tahu sih kedepannya tuh bagai kayak gimana gitu. Karena film pun tamat sampai di sini Ada mungkin beberapa yang penasaran gitu. Saya juga penasaran. Jadi si ibunya Guwon tuh siapa gitu. Atau bahkan yang dulunya karyawan lalu dibelaem-belaem oleh komisaris bapaknya si Guwon ya gak tahu gitu. Mungkin semua pertanyaan dan misteri yang belum terjawab kali ini pasti akan terjawab di episode berikutnya atau di next video. Jangan lupa stay tune terus di channel ini channel Kronik Sinema. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and bye bye.